Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap menjaga gairah dan semangat untuk melayani Tuhan, karena hidup ini singkat. Bacaan kita diambil dari surat Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini adalah salah satu nasihat dari Rasul Paulus untuk setiap dari kita. Nah, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini bukan sekedar rangkaian kata-kata yang diberikan sebagai nasihat untuk setiap dari kita. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam nasihatnya ini adalah sesuatu yang dia lakukan dan dia kerjakan selama dia menjadi pemimpin jemaat. Rasul Paulus melihat dengan baik dan mengalami dengan sungguh-sungguh bahwa gairah dan semangat melayani Tuhan itu bisalah menjadi kendor dan roh itu juga bisa menjadi redup saat melayani Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Apa yang membuat kerajinan seseorang menjadi kendor? Kerajinan di dalam melayani Tuhan. Apa yang membuat roh tidak lagi berkobar-kobar, meredup? Dan apa yang membuat kita kehilangan gairah untuk melayani Tuhan? Kita sudah belajar banyak tentang Rasul Paulus. Dia adalah seorang pemimpin sejati. Bahkan bisa jadi tidak ada seorang pemimpin yang seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan secara total. Begitu dia mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Kristus, dia mengerjakan dengan penuh kesetiaan. Dia memusatkan dirinya hanya kepada Kristus. Fokusnya hanya kepada Kristus. Bekerja untuk Kristus seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Rasul Paulus tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Fokusnya adalah Kristus yang dia layani. Karena itu sangat luar biasa. Seorang Rasul Paulus yang ketika dia melayani, dia menemukan banyak sekali kesulitan dan hambatan, bahkan harus bertaruh nyawa. Sangat jelas bahwa keputusan Rasul Paulus untuk melayani Tuhan ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dari seluruh waktu pelayanannya, bisa dikatakan bahwa Rasul Paulus tidak pernah berhenti menghadapi kesulitan. Kesulitan dan hambatan itu datang dari 3 arah. Yang pertama, kesulitan yang datangnya dari orang lain. Guru-guru palsu, orang-orang di Korintus yang berselisih, memperebutkan golongan ini dan golongan itu, dan juga berselisih tentang karunia-karunia roh. Hasilnya adalah Rasul Paulus harus masuk di dalam penjara, dibelenggu, didera, dicambuk, dilempar batu. Ini adalah wujud hambatan yang muncul sebagai dampak penolakan dan kebencian orang lain terhadap Rasul Paulus. Hambatan yang kedua muncul dari alam, banjir dan angin sakal yang mengandaskan kapal yang sedang dia tumpangi. Hambatan ini seolah-olah menunjukkan bahwa alam pun menolak dia. Hambatan yang ketiga datang dari dirinya sendiri. Duri dalam daging yang tetap menjadi bagian dari tubuhnya karena Tuhan menolak untuk mencabutnya. Epilepsi, rabun senja, kelaparan, kehausan, dan juga karena kesulitan keuangan. Secara manusia, kita dapat sepakat untuk melihat bahwa Rasul Paulus layak untuk merasa lelah, letih dalam melayani Tuhan dan sudah pantas kalau dia menyerah. Tetapi di dalam kenyataannya, kita melihat bahwa Rasul Paulus tetap berkorban,
berkobar-kobar semangatnya, berkobar-kobar gairahnya, dia tetap memiliki kerajinan yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Seolah-olah hambatan dan rintangan itu tidak ada di dalam hidupnya. Kalau dilihat secara grafik, maka pelayanan Rasul Paulus itu selalu naik, tidak menurun, apalagi berhenti. Karena itu ketika dia berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Itu bukan berarti bahwa Rasul Paulus tidak melihat kemungkinan kita menghadapi kesulitan dan hambatan saat melayani Tuhan. Tetapi karena dia bukan hanya melihat, tetapi sudah mengalami sendiri hambatan yang jauh lebih berat dan sudah mempraktekkan nasihat-nasihat tersebut. Rasul Paulus seolah-olah memiliki kekuatan layaknya Superman, dengan energi yang tidak ada habisnya. Apakah dia seperti gambaran Gatot Kaca mungkin? Otot kawat, tulangnya besi, yang terus dapat bertahan apapun yang terjadi. Dia nampak tidak tergoyahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 13 menunjukkan kepada kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Rasul Paulus dapat menghadapi segala perkara, baik berupa kesulitan yang datang dari orang lain, dari alam, maupun yang datang dari tubuhnya sendiri, Rasul Paulus tidak menghadapi dengan kekuatannya sebagai manusia. Tetapi Rasul Paulus menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Karena itu, Rasul Paulus memiliki kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang memampukan Rasul Paulus. Bagi kita yang sudah masuk di dalam pelayanan apapun bentuknya, kita sesungguhnya sadar bahwa melayani Tuhan sangatlah tidak mudah. Kita seringkali berkata, lelah, lesu, bahkan lunglai. Karena kita merasa sudah memberikan seluruh energi, sudah memberikan seluruh pemikiran, sudah memberikan seluruh perasaan kita, bahkan tidak sedikit waktu dan harta kita berikan untuk pelayanan. Tetapi hasilnya kita tersakiti, tidak dihormati, tidak dihargai, tertolak, tidak didengarkan, tidak dianggap, dimusuhi. Lalu sebagian besar dari kita pilihannya adalah berhenti melayani. Karena kita seringkali berpikir melayani kok tidak dapat apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau melihat pelayanan Rasul Paulus kita tahu dia tidak pernah mencari sesuatu di dalam pelayanannya. Yang dia lakukan adalah memberi apa yang bisa dia berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kita alami selama ini di dalam pelayanan sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, apalagi yang dialami oleh Yesus Kristus. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk belajar dari seorang pemimpin sejati, yaitu Rasul Paulus, yang tidak melayani dengan kekuatan diri sendiri, tetapi melayani dengan kekuatan Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan dari Tuhanlah kita akan terus dimampukan untuk melayani dengan rajin dan dengan roh yang berkobar-kobar. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak akan pernah dimampukan untuk melayani Tuhan dengan setia dan tetap baik. Selamat pagi. Mari melayani bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin.